Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Yanti Yulianti di kuliah Biofisika. Kali ini kuliah kita akan membahas interaksi antar atom, ya. Nanti saya akan sajikan berbagai macam interaksi yang ada antar atom. Baik, pertemuan kita akan membahas potensial antar atom. Ya, potensial antar atom ini dinyatakan sebagai interaksi ya antar atom. Jadi nanti kalau Anda penelitian tentang biofisika itu misalkan pada protein ya atau DNA gitu. Itu kan ada molekul-molekul. Nah, itu interaksinya kalau dikerjakan secara komputasi, itu interaksi yang dilakukan adalah interaksi secara mikroskopik. Jadi interaksi antar atom dengan atom. Ya, padahal atomnya ada misalkan bilangan Avogadro itu 10 pangkat 23. Nah, itu semua diperhitungkan. Walaupun mungkin pada saat simulasi tidak sebanyak itu ya. Tapi dalam simulasi akan selalu memperhitungkan interaksi antar atom ya. Jadi interaksi ini dikemukakan pertama oleh Ludwig Sieber 1824 bahwa ada 3 macam interaksi atom, yaitu interaksi tarik menarik, tolak menolak, dan yang seimbang. Ya, mungkin Anda pernah belajar di elektrodinamika ya tentang listrik statis. Itu ada interaksi yang pertama, biasanya bab pertama itu adalah interaksi Coulomb. Jadi yang pertama ini biasanya berhubungan dengan gaya Coulomb. Oke, di sini ada sebutan potensial. Jangan tertukar dengan potensial ya yang ada dalam listrik ya, potensial muatan listrik ya. Jadi di sini potensial dirumuskan adalah turunan pertama dari potensial minus turunan pertama potensial terhadap R adalah gaya. Ini saya kira sudah dipelajari ya di medan elektromagnet ya. Jadi Sieber ini ya menuliskan di sini contoh seperti ini. Jadi secara grafik ya, ini gaya terhadap distance itu jarak antar atom, dan energi potensial terhadap dua atom ya. Jadi sebenarnya ini ada energi potensial tapi biasanya disingkat menjadi potensial saja ya. Jadi bisa dijelaskan di sini, ini grafiknya seperti ini ya. Jadi ternyata kalau semakin dekat ini tidak pernah ada interaksi kalau jarak antar atomnya kecil sekali. Jadi mendekati 0 itu di sini tidak ada interaksi, tidak ada gaya gitu ya. Ya. Jadi di sini akan tak berhingga akan sangat besar sekali interaksinya di sini pada jarak tertentu. Jadi tidak pernah sampai ke sini nih ya. Jadi pada jarak tertentu dia akan terjadi tolak menolak ya. Sini positif itu adalah tolak menolak. Lalu di sini ada negatif ya. Negatif itu yang paling besar di sini, negatif itu terjadinya maksimum tarik menarik ya. Jadi di sini keadaan setimbang. Lalu di sini ini karena jaraknya sudah sangat jauh gitu antar atom, di sini tidak ada interaksi. Nah, kebalikan dengan energi potensial. Jadi energi potensial ini adalah energi potensial minimum namanya ya. Pada saat terjadi tarik menarik itu namanya disebut energi potensial minimum. Jadi tidak perlu energi banyak untuk bisa saling tarik menarik ya. Jadi demikian, ada tolak menolak kalau jarak antar atom itu kecil sekali ya, dan lalu ada tarik menarik, lalu ada berharga 0. Potensial pertama yang dibahas adalah potensial antar atom yang disampaikan oleh Max Born dan Joseph Mayer pada tahun 1932, yang mereka menganalisis tentang gaya tolak menolak antar atom yang atomnya itu sudah penuh ya. Contoh gas mulia itu mereka tidak akan bereaksi sama sekali, mereka akan tolak menolak. Nah, ini menggambarkan ya, di sini ada perumusannya seperti ini, A eksponen 2RS minus R per rho. Ini berhubungan dengan jarak antar atom ya. Lalu mereka membuat tabel ya, di sini ada He, Ne. Nah, Anda lihat di sini semua gas mulia ya, yang mereka sudah penuh semua. Jadi A-nya adalah di sini, A ini adalah seperti amplitudo ya, seperti maksimum
nilai maksimum dari EN-nya yang bisa mungkin bisa dicapai adalah sekian ya. Jadi 0,2 joule, 0,15 dan seterusnya. Jadi di sini Anda bisa gambarkan di sini. Ini nih. Ini ya. Lalu RS ini adalah berhubungan dengan jarak antar atom ya yang terjadi tolak menolak. Ya, di sini jarak, di sini Anda lihat di sini ini adalah contoh ini contoh seperti ini. Ini hampir sama dengan penggambaran yang kita sebelumnya tadi ya. Jadi di sini kalau negatif ya, ini energi potensial, negatif ini artinya adalah tarik menarik, yang di sini tolak menolak. Jadi jelas pada jarak 0,05 nanometer di sini ini sudah terjadi, ini RS adalah batas dari terjadinya tolak menolak ya. Jadi sudah positif ya. Selanjutnya adalah potensial Coulomb ya, artinya ini adalah potensial listrik. Kira sudah Anda pelajari di di mata kuliah medan elektromagnet ya. Jadi potensial Coulomb ini terjadi antar atom yang sudah berupa ion ya. Jadi logam dan non logam, ion positif, ion negatif. Nah, di sini perumusannya seperti ini ya. Ini ada konstanta lalu bergantung pada Q antar antar atom tersebut ya. Jadi penggambaran grafik secara grafik seperti ini. Ini udah hampir eksponensial, tapi sebenarnya ini bergantung pada R ya, berbanding terbalik dengan R. Nah, ini bisa harganya bisa positif negatif ya kan. Bisa kalau Q-nya ini berlawanan, muatannya berlawanan, positif negatif, ini E-nya pasti negatif. Ya, artinya kalau berlawanan itu terjadi tarik menarik. Ya. Kalau dua-duanya negatif, ya, ini jadi positif, pasti tolak menolak. Kalau dua-duanya positif, ini juga positif, sehingga sama-sama tolak menolak. Sehingga jadi kalau terjadi tarik menarik itu jika muatannya itu berbeda, yang satu positif, yang satu negatif ya, itu interaksi Coulomb. Ini adalah potensial antar atom pada ikatan kovalen ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi antar atom yang sama-sama kekurangan elektron ya. Jadi sebenarnya itu mereka berinteraksi dalam satu orbit ya. Jadi mereka saling sharing elektron. Nah, jadi di sini ini perumusannya adalah seperti ini. Ini yang garis-garis ini yang energi potensial yang untuk kovalen ya, untuk ikatan kovalen. Jadi di sini ada faktor eksponensial di sini, sehingga ini agak sedikit berbeda dengan tadi yang ikatan ion. Ya, di sini ada negatif. Nah, ini di sini bedanya negatif. Sehingga bisa dirumuskan bahwa ikatan kovalen itu selalu tarik menarik, tidak pernah ada tolak menolak ya. Nah, gitu. Jadi karena itu memang elektron yang sama-sama sharing dalam satu orbit. Potensial selanjutnya kita sebut sebagai potensial Morse karena yang menemukan adalah Morse. Jadi potensial ini digunakan untuk kristal metal ya, kristal logam. Jadi perumusannya adalah seperti ini ya. Di sini ada R0 ya, di sini juga ada alfa. Jadi ada dua besaran ya, lalu di sini ada konstanta Morse. Nah, ini penggambaran seperti ini sudah mirip sama yang Born sama Meyer ya. Yang tadi ada bagian yang terlihat jelas tolak menolak karena dia positif, ada yang tarik menarik karena dia negatif ya. Ini sudah mirip sama Meyer tadi. Ya, ini jadi kalau penelitiannya adalah walaupun di sini karena biofisika tidak menggunakan metal gitu ya. Jadi ini kalau biasanya untuk metode numerik atau simulasi yang menggunakan untuk mensimulasikan atom-atom metal itu bisa menggunakan potensial Morse ini ya. Selanjutnya adalah potensial antar atom yang ikatannya lemah. Jadi sebelumnya kita sudah bahas ikatan ion, ikatan kovalen yang sangat kuat mereka. Jadi betul-betul mereka ada interaksinya, tarik menariknya kuat dan tolak menolaknya pun kuat gitu ya. Contoh seperti tadi gas mulia gitu ya, memang mereka tolak menolak sama sekali tidak akan bereaksi gitu ya satu sama lain. Nah, di sini ikatan van der Waals. Contoh ini sini ikatan van der Waals ini untuk atom-atom yang sebenarnya kalau dekat dia tolak menolak,
Ini karena untuk atom yang sebenarnya sudah penuh gitu ya, ya dekat tolak-menolak jelas karena mungkin tidak mungkin karena dia, sudah penuh, tidak mungkin terjadi reaksi gitu ya. Tapi pada saat agak menjauh itu ada tarik-menarik juga gitu ya. Jadi ada positif, ada negatif gitu ya. Di sini bentuknya adalah negatif seperti ini adalah konstanta van der Waals. Nah, jadi di sini pangkatnya adalah pangkat 6. Jadi kalau ion tadi pangkat 1, kovalen juga pangkat 1, ini sangat besar gitu ya. Maka ini van der Waals ini pangkatnya adalah 6. Selanjutnya adalah potensial Buckingham. Potensial ini adalah koreksi dari potensial van der Waals ya. Ini jadi kita sebut sebagai non bonding potensial. Jadi ini potensial yang bukan ion, bukan kovalen, tidak sama sekali, bukan itu gitu ya, ikatannya lemah, tetapi ini sangat penting gitu. Jadi molekul-molekul yang sebenarnya molekul-molekul yang banyak disimulasikan itu banyak menggunakan ini ya, banyak potensial yang memang potensialnya lemah. Ya, jadi ini potensial Buckingham ini koreksi dari potensial van der Waals, ini lebih presisi saja gitu ya, karena ada suku yang ini, jadi lebih presisi, lebih hasilnya lebih bagus gitu untuk menggambarkan potensial non bonding ini. Potensial terakhir ini potensial yang sangat terkenal dan banyak digunakan dalam penelitian geofisika. Namanya potensial Lennard-Jones. Jadi untuk non bonding ini koreksi dari awal van der Waals, Buckingham. Di sini ada R0 ya. Jadi besaran R0 ini adalah jarak tadi seperti tadi ya, jarak yang terjadi antara tolak menolak. Di sini nah bisa dibuktikan bahwa potensial Lennard-Jones ini kalau diturunkan terhadap R itu adalah 0 sedangkan potensial untuk menuju tahingga adalah 0 ya. Jadi ini untuk biofisika itu ikatan-ikatan seperti protein itu memang menggunakannya potensial Lennard-Jones ya. Jadi grafiknya seperti ini. Ini seperti yang Von Meyer ya, yang dari awal. Ini seperti ini. Lalu sini sudah ada ini secara eksperimen R0. Ini berapa R0 untuk masing-masing. Jadi contoh misalkan C dengan C itu jarak di sini R-nya itu adalah 0,34. Jadi batas dari sini, di sini batasnya ya. Di sini lalu misalkan C dengan N 0,33, C dengan O 0,33, C dengan H 0,28 dan seterusnya. Ya, ini didapatkan dari hasil eksperimen. Ya. Demikian untuk macam-macam potensial. Jadi nanti potensial ini banyak penggunaan potensialnya tergantung dari apa yang mau kita tinjau. Tadi contoh seperti kristal logam pakai apa potensialnya, lalu kalau logam non logam itu pakai ion, kovalen dengan kovalen, itu penggambarannya. Ini semua untuk simulasi komputer ya, jadi antar atom secara mikroskopik. Nah, sedangkan biasanya untuk biofisika karena menggunakan protein ya, yang kovalen bukan, ion bukan gitu ya. Itu menggunakannya adalah Lennard-Jones ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nanti sebagai menambah pengetahuan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.